Elshinta News and Talk. Pak Asrorudiam, bagaimana penjelasan selengkapnya soal umat Islam wajib menjalankan sholat Jumat gitu? Ya, terima kasih banyak Mbak ya. Jadi Majelis Ulama Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembimbingan dan juga panduan keagamaan bagi masyarakat Muslim agar bisa menjalankan sesuai dengan kaidah keagamaan, tetapi pada saat yang sama juga berkontribusi dalam mencegah dan menanggulangi wabah. Karena itu sejak awal munculnya pandemi, MUI sudah menerbitkan beberapa fatwa sebagai panduan. Cuma karena fatwa itu kan sifatnya kontekstual, sesuai dengan kondisi, tempat, dan juga situasi yang melingkupi. Nah, seiring dengan penanganan wabah COVID yang baik ya, yang dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah, ada tren menurun, kemudian ada policy pelonggaran aktivitas sosial kemasyarakatan. Termasuk yang terakhir kemarin pemerintah mengambil policy untuk meniadakan jarak sosial ya, sehingga ini juga berkaitan dengan praktek keagamaan. Nah, kemarin Majelis Ulama Indonesia menetapkan bayan atau penjelasan. Ini lebih tepatnya sebenarnya penjelasan atas beberapa fatwa yang sudah ditetapkan oleh MUI. Yang pertama, pada awal 2020 yang lalu, MUI menetapkan fatwa nomor 14 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID. Di situ diklasifikasi bagi daerah yang tidak terkendali peredaran COVID, maka kita nggak boleh masuk kepada area yang diduga kuat punya potensi penyebaran ya. Maka jamaah bisa di rumah, kemudian aktivitas ibadah sholat Jumat juga bisa tidak diwajibkan karena ada gangguan kesehatan. Nah, sekarang kita menilai bahwa kondisi sudah terkendali. Karena itu berlaku ketentuan diktum fatwa yang nomor 5. Dalam kondisi yang terkendali, maka umat Islam wajib menyelenggarakan sholat Jumat, kemudian boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak yang sebelumnya itu dihindari karena untuk mencegah paparan seperti sholat jamaah, kemudian sholat taraweh. Kan kita 2 tahun kemarin kita bukan menghindari ibadah, tetapi menghindari potensi penularan, akhirnya menggeser pelaksanaan ibadah dari ruang publik ke ruang yang bersifat private. Nah, hari ini situasinya sudah terkendali dengan ditandai pelonggaran itu. Maka aktivitas ibadah itu balik kondisi normal lagi, tetapi tetap dengan disiplin menjaga kesehatan. Demikian juga penjarakan di dalam sholat. Maka ketika sudah longgar dalam aktivitas sosial, maka uzur untuk menjarangkan shaf di dalam pelaksanaan sholat juga sudah hilang. Dengan demikian ya kita tetap menjalankan aktivitas ibadah dalam kondisi azimah atau hukum asal, yaitu dengan merapatkan dan meluruskan shaf pada saat jamaah. Tapi tetap dalam kondisi kewaspadaan dan juga disiplin kesehatan. Berlaku mulai hari ini ya berarti ya Pak Niam ya, 11 Maret hari ini Jumat. Sebenarnya kalau bayan ini disampaikan kemarin, nah karena ketemunya di hari Jumat, ya hari Jumat hari ini bayan ini bisa menjadi pedoman dan juga panduan di dalam praktik keagamaan ya. Karena domainnya Majelis Ulama Indonesia adalah domain pembimbingan pada aspek keagamaannya. Baik. Berarti nanti mulai hari ini semua mungkin yang mendengarkan ini bisa melakukan sholat Jumat melibatkan banyak orang tanpa merenggangkan shaf seperti awal mula sebelum ada pandemi ya Pak ya? Betul, kita bisa bayangkan gini ya Pak, pada saat policy pemerintah dalam hal
transportasi misalnya, baik moda darat, laut maupun udara ya, sudah tidak menjarangkan tempat duduk, misalnya kereta atau pesawat terbang ya. Sini Jakarta Surabaya aja itu kan 1,5 jam sekaligus mulai dari take off sampai landing ya. Sementara kalau sholat itu kan paling banter 10 menit sudah bisa dilaksanakan. Artinya memang kondisi hajah syariah yang memungkinkan penjarangan shaf di dalam pelaksanaan sholat jamaah itu sudah tidak ada ya, tapi tetap dalam konteks pelaksanaan dengan disiplin dan juga kewaspadaan. Ya. Berlaku untuk semua wilayah kabupaten kota yang ada di Indonesia, Pak Diam? Ya, karena kondisi sekarang kan berada di dalam level yang terkendali secara keseluruhan ya. Sungguh pun masih ada perbedaan level 1, 2, 3 ya. Tetapi di dalam public policy yang diambil ulil amri, kasus penerbangan itu enggak lagi melihat level 1 atau 2, tetapi itu dilihat kepada aspek kemampuan pengendalian. Maka kapasitas juga dimungkinkan untuk 100%, kemudian jarak juga tidak lagi dijarangkan. Tetapi bukan berarti kita teledor, bukan berarti kita memaknai bahwa ini sudah selesai, game is over, tetapi kewaspadaan tetap harus dijalankan untuk mengantisipasi dan juga mencegah potensi penularan. Terlebih kalau ada indikasi kesehatan yang bisa menyebabkan terpapar, tentu itu juga harus diberikan special treatment. Ya, terutama para komorbid. Ini untuk sholatnya masih harus tetap menggunakan masker ya, ketika sholat Jumat atau juga sholat berjamaah yang lainnya, Pak Diam ya? Ya, betul. Itu kan bagian dari ikhtiar lahir kita untuk mengantisipasi sekaligus juga mencegah. Ini juga tetap berlaku bagi person-person yang memang mengalami gangguan kesehatan misalnya, atau karena sepuh susah menuju masjid misalnya, ya ini ada dispensasi atau rukhsah. Tetapi rukhsahnya bukan karena kondisi pandemi, rukhsahnya karena kondisi personal yang terganggu kesehatan atau terhambat mobilitas, atau karena masalah-masalah lain yang memungkinkan adanya dispensasi. Yang tidak memungkinkan untuk mengikuti sholat Jumat atau ibadah berjamaah yang lainnya gitu. Kalau untuk pengajian atau misalnya juga kalau yang aktivitas sedang dalam perjalanan misalnya ya. Kalau untuk aktivitas lain di masjid atau musola bagaimana, Pak Niam? Misalnya pengajian atau juga aktivitas keagamaan lain? Ini juga saya kira menjadi catatan juga bagi takmir, kemudian bagi pengurus musola di kompleks, termasuk juga di perkantoran, di mal, di pusat perbelanjaan. Ini perlu normalisasi, tetapi tetap di dalam kontrol dan juga kewaspadaan ya. Kalau yang biasa ngaji libur, bukan berarti liburnya ngaji itu menghentikan aktivitas ibadah. Libur ngaji di masjid, tetapi aktivitas ngaji kita tarik di ruang yang bersifat private. Nah sekarang yang kemarin di-off-kan sementara, ini bisa diaktifkan kembali. Yang biasa ngundang ustadz untuk kepentingan pengajian, kemudian yang biasa tahlilan malam, yang biasa yasinan misalnya, yang biasa kegiatan qiyamul lail, atau nanti sebentar lagi Ramadan ada tadarus Al-Quran misalnya, ya itu tetap bisa dijalankan dengan menjaga kesehatan dan juga disiplin terhadap protokol.
Ya, ini ada sejumlah tanggapan via WA, Pak Niam, saya bacakan dulu ya. Atau mungkin pendengar yang lainnya ingin menanggapi, kita boleh ya, Pak Niam ya? Iya, boleh. Ya, Anda pendengar bisa hubungi kami 0215869000 atau SMS dan juga WA 0811806543. Saat ini kami bersama dengan Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Asrorun Niam Soleh. Kami bahas terkait dengan saat ini untuk aktivitas ibadah, misalnya sholat Jumat, boleh melibatkan banyak orang tanpa merenggangkan soft atau kembali normal, tapi harus tetap menggunakan masker. Ada WA Pak Niam dari Pak Sumarno menyampaikan, kalau sholat pakai masker sah tidak Pak? Kemudian Pak Ali menyampaikan, memang harusnya begitu, diperbolehkan sekarang. Pak Andi menyampaikan, ya sudah diperbolehkan, tetapi harus tetap ada protokol kesehatan yang ketat. Kemudian Pak Aman menyampaikan terserah pemerintah saja, tapi yang meninggal setiap hari saat ini masih di atas 200 orang. Ada juga Pak Andri menyampaikan kalau sudah melonggarkan sejumlah aturan harus mudik tidak dilarang, yang penting prokesnya yang ketat, rakyat sudah capek 2 tahun terbelenggu aturan. Silakan ditanggapi Pak Niam. Ya, yang pertama terkait dengan sholat memakai masker. Jadi yang perlu kita pahami, masker harus dipastikan suci itu. Kalau sholat pakai masker, maskernya najis, itu ya tidak diperkenankan. Kemudian yang kedua, masker itu menutupi apa? Masker itu menutupi hidung, masker itu menutupi mulut. Nah, hidung di dalam aktivitas ibadah itu tidak termasuk anggota sujud, ya. Maka itu tidak mengapa. Cuma kalau mulut memang ada pandangan fikih yang menyatakan itu makruh dalam kondisi ikhtiar, ya, dalam kondisi kita memilih. Nah, ketika kita memakai masker itu kan ada hajat, ada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kebutuhan untuk mencegah potensi penularan. Dalam kondisi normal, di luar pandemi, orang pakai masker itu karena dia sakit misalnya, biar tidak menularkan kepada orang lain. Maka ketika dalam posisi yang seperti itu, di luar pandemi pun, orang yang flu misalnya, kemudian dia pakai masker, kemudian dia sholat, itu tidak menjadi masalah. Tidak menyebabkan ketidakabsahan atau ketidaksempurnaan. Nah, demikian juga sekarang sebaliknya. Dalam kondisi pandemi, ini kan benar kita sehat, tetapi kita mengantisipasi potensi penularan. Maka kemudian atas dasar pertimbangan ahli yang memiliki kompetensi dan juga kredibilitas tentunya, kita diharapkan, kita diminta untuk memakai masker dengan asumsi kita nggak tahu siapa-siapa yang terpapar, sehingga meminimalisir potensi terjadinya penularan. Maka ketika dalam kondisi yang seperti ini, itu tidak mengurangi kesempurnaan pelaksanaan aktivitas ibadah. Nah, kemudian yang lain-lain tadi, ya, ini sebagai salah satu ikhtiar, ya, aktivitas ibadah ada kaidah-kaidahnya. Tetapi kaidah keagamaan yang bersifat normatif ini, di dalam keberlakuannya, bisa adaptif terhadap perubahan seiring dengan upaya mewujudkan kemaslahatannya. Ada dimensi yang bersifat ajib, tetapi ada juga dimensi yang bersifat mutaghayyir, yang memungkinkan terjadinya perubahan seiring dengan situasi dan kondisi yang berbeda serta beragam. Lalu tadi ada juga yang menyampaikan sejumlah aturan sudah dilonggarkan, terutama jarang mudik. Nah, ini kira-kira waktu Ramadan nanti apakah memungkinkan ya Pak Niam masih akan seperti ini, atau juga melihat kondisi perkembangan COVID-19 dari pemerintah dulu? Ya, tentu kalau public policy-nya apakah ini nanti dilonggarkan, diketatkan kembali, itu domainnya pemerintah, ya. Dan pemerintah ketika mengambil policy itu pasti mempertimbangkan dinamika yang terjadi di masa nanti, ya. Jadi current condition-nya pasti menjadi salah satu variabel di dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam konteks keagamaan ada dua hal yang perlu dilihat.
aturan yang ajak yang bersifat normatif, dan juga kemungkinan adanya perubahan hukum seiring dengan perubahan kondisi masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan. Nah, ini yang perlu kita pahami secara bersama-sama. Agama itu atau beragama itu tidak kaku sehingga nabrak-nabrak. Tetapi sebaliknya juga tidak menggampangkan gitu. Ada norma, ada kaidah yang perlu difahami dan juga dipegang, tetapi ada kondisi tertentu yang memungkinkan adanya perubahan hukum karena ada dispensasi atau rukhsah syariah ya. Nah, ini saya kira yang perlu difahami. Nah, indikator untuk menentukan apakah ini sudah berada di dalam tahap memperoleh rukhsah atau tidak, itu adalah indikator keagamaan. Makanya yang menetapkan tentu pertimbangannya adalah pertimbangan keagamaan. Baru ulil amri atau pemerintah mengadministrasikan, kemudian mengatur bagaimana pelaksanaan aktivitas ibadah yang patuh pada syariah, tetapi pada saat yang sama mewujudkan maslahah. Kalau untuk masjid atau musola yang tertutup ya Pak Niam ya, yang misalnya menggunakan AC ya, karena harus ditutup gitu ya, itu bagaimana? Apakah ada anjuran dari MUI untuk sementara menggunakan tanpa itu yang saya maksud, takmir, kemudian pengurus masjid, pengurus tempat ibadah juga menjalankan administrasi keagamaannya di masjidnya itu dengan disiplin menjaga kesehatan agar jamaah yang ada itu terjamin ya keamanan dan juga kesehatannya. Misalnya soal AC ya, AC-nya bisa purifikasi, dilakukan proses purified ya. Ini bagian dari ikhtiar, tentu ikhtiar lahir ya. Kemudian ventilasi yang cukup gitu. Sama lah standar, kalau itu kan hal yang bersifat fisikal ya. Seperti protokol orang di kantor begitu kan, ada tanggung jawab pengelola kantor untuk memastikan kantor tempat aktivitas orang yang masuk WFO misalnya itu memenuhi standar kesehatan. Ya, kalau untuk kuota masjid-masjid besar ya, misalnya Masjid Istiqlal gitu Pak Diam, apa harus ada pembatasan atau sudah boleh normal seperti sebelum COVID? Nah, itu kan sifatnya teknis ya. Nanti yang menilai apakah rasionya itu rasio 100% atau tidak, tentu itu domainnya ulil amri. Tetapi yang kita lihat, masalah pembatasan atau penormalan itu apa sih sebenarnya? Adalah keinginan untuk mencegah terjadinya potensi penularan. Nah, ketika kondisi belum sepenuhnya terkendali. Nah, hari ini dengan beberapa policy yang diambil, baik yang bersifat general oleh Ketua Satgas COVID-nya maupun yang bersifat sektoral oleh beberapa kementerian teknis, misalnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pan-RB, kemudian Kementerian Perhubungan kemarin mengeluarkan surat edaran terkait dengan transportasi darat, udara, laut begitu. Arahnya kan sudah memberikan pelonggaran, termasuk juga optimalisasi kapasitas hingga 100%. Termasuk kemarin juga diomongkan misalnya ketika ada event olahraga itu dimungkinkan adanya penonton, kapasitasnya pun juga dimungkinkan 100%. Artinya kebijakan terkait dengan pelaksanaan aktivitas ibadah ini juga konkordan, analog dengan policy yang diambil. Nah, jangan sampai kemudian menimbulkan kesan ini boleh, ini nggak boleh. Nah, saya kira konteksnya bukan melarang aktivitas agama atau membatasi keagamaan, konteksnya bukan melonggarkan pasar, tetapi konteksnya adalah ada proporsionalitas penanganan bahwa sekarang sedang ada pelonggaran. Nah, di berbagai bidangnya. Tetapi pada saat yang sama, semua bidang-bidang tadi juga bertanggung jawab untuk tetap tegaknya disiplin kesehatan bagi masyarakat.
Kemudian ada tanggapan dari Bu Rara di Surabaya, Jawa Timur, kalau untuk kegiatan para ibu-ibu pengajian, yang di situ akan ada penceramah yang banyak akan ngobrol, apakah diperbolehkan, Pak Niam? Gimana? Ya kan sama Untuk dengan di pengajian, kantor ngobrol aja kan. Kalau ngaji Yang kan penting biasanya memang menggunakan ibu-ibu masker ya, ngobrol Pak Niam, kan. ya? Ngobrolnya pun sepanjang kita sudah yakin bahwa kita sehat, ngobrol seperti kita ngobrol di rumah dengan keluarga kan nggak apa-apa. Tetapi yang paling penting adalah tanggung jawab kolektif kita untuk saling menjaga antara satu dengan yang lain. Dan yang penting adalah menggunakan masker tadi, sudah diingatkan oleh Pak Niam ya, Betul, agar betul. walaupun ngobrol masih tetap aman gitu. Ada Betul. yang ingin disampaikan pada para pendengar, terutama hari ini, hari Jumat ya, para laki-laki harus sholat Jumat di masjid gitu, Pak Niam. Ya, terima kasih. Yang pertama, kita syukuri atas kondisi COVID yang terus melandai dengan tren penurunan. Kemudian kapasitas kita, kapasitas pemerintah, masyarakat yang memiliki kesadaran untuk terus bahu-membahu mengendalikan wabah COVID-19 ini. Nah, karena tren menurun, maka kemudian pemerintah memberikan pelonggaran. Nah, pelonggaran ini juga sebagai momentum di dalam meningkatkan aktivitas ibadah dengan kondisi normal. Artinya tidak ada lagi dispensasi untuk tidak melaksanakan sholat Jumu'ah misalnya, kecuali beberapa elemen yang memiliki uzur seperti sakit atau bepergian yang memang memungkinkan adanya dispensasi. Untuk itu kita nanti melaksanakan sholat Jumu'ah bagi yang memiliki kewajiban. Nah, pelaksanaannya juga sudah bisa dirapatkan ya, sudah bisa dirapatkan, tetapi tetap dalam disiplin tinggi dalam penegakan tanggung jawab akan kesehatan. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka perlu kita siapkan lahir batin, kondisi fisik dan juga mental untuk melaksanakan aktivitas ibadah, melaksanakan syiar keagamaan, kegiatan tahajud, kegiatan tarawih, kegiatan qiyamul lail, bahkan buka puasa bersama ini bisa dilaksanakan sebagai bagian dari syiar Ramadan. Termasuk juga nanti aktivitas pembayaran zakat ya. Saya kira ini menjadi momentum yang baik untuk kita meningkatkan aktivitas keagamaan di bulan Ramadan, sekaligus juga bagian dari ikhtiar batin kita agar wabah COVID ini segera dihilangkan total dari dunia ini, dari khususnya Indonesia, sehingga nanti kita bisa kembali normal. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Niam sudah bersama El Shinta siang ini. Semoga sehat selalu Pak Niam ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, selamat siang Pak Niam.